Sudah yang namanya istana Nabi Sulaiman sepertinya memang bukan di sini. Nabi Daud bukan di sini. Ini Masjidil Aqsa. Artinya Nabi Sulaiman punya istana di dekat sini. Yang tadi Nabi Sulaiman tiap hari masuk ke Masjidil Aqsa, ambil pohon itu. Dia pohon itu yang terakhir. Pohon yang terakhir itu dicabut sama Nabi Sulaiman. Dibawa ke kebunnya dia. Ditanam di sana. Artinya disertai akan merusak, dia akan mati, akan selesai sudah urusannya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kematian dia disembunyikan dari jin. Riwayat-riwayat menyebutkan Nabi Sulaiman ini sedang membikin kubah dari kaca. Nabi Sulaiman ibadah di dalam. Kubah itu mungkin aja dia ada di sini, tempat ibadah Nabi Sulaiman. Allah mengatakan falamma qadaina alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Nabi Sulaiman itu sholat, beliau pegang tongkat. Yang disebut tongkat itu dibikin dari pohon yang tadi. Itu jin kerja terus. Mereka nggak berani ngelihat. Kalau dilihat terbakar mereka. Mereka pokoknya kerja ngerjakan tugas yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Kan nggak langsung selesai kerjaan itu. Selama disebutkan 1 tahun. Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Dalam kondisi berdiri. Tongkatnya itu. Tongkatnya ini dimakan sama rayap. Setelah 1 tahun Nabi Sulaiman jatuh. Jin baru tahu. Oh ternyata udah mati. Di sini Allah mengatakan falamma kharra. Ketika Nabi Sulaiman jatuh dari tongkatnya itu. Tabayyanatil jin. An law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin. Nampak bahwasanya jin itu nggak tahu dengan yang gaib. Nampak bukti nih. Kalau dia tahu dengan yang gaib, jin itu tidak akan masuk neraka. Artinya tidak akan diazab karena dia tahu adanya neraka. Nggak tahu jin itu sama yang gaib. Makanya pertanda kita jangan sampai menyandarkan diri dengan kekuatan jin. Jin ngasih tahu kabar gaib ini itu tuh Nabi Sulaiman di depannya. Udah meninggal setahun. Dari mana mereka tahu setahun? Akhirnya tongkat itu diambil. Dikasih rayap. Dilihat rayap ini makannya sehari semana. Setelah dihitung ya. Oh kemungkinan setahun. Dan jasadnya para nabi tidak dimakan oleh. Kemudian riwayat Israiliyat. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Akhirnya jin itu berterima kasih kepada siapa? Rayap. Kepada rayap. Dia mengatakan oh, kalau engkau itu seorang manusia kita akan jadikan engkau apa macam-macam. Tapi karena engkau rayap dan gak butuh apa-apa. Maka janjinya jin kami akan bawakan buat engkau air dan tanah. Itu jin. Makanya kalau rayap sampai rumah-rumah sampai atas-atas. Itu bisa jadi jin yang bawa tanah dan airnya. Tapi ini riwayat Israiliyat. Supaya kita paham gitu. Artinya kita kalau nanti baca, oh Masya Allah benar ternyata. Karena terus terang anak punya rumah jamaah ya Allah ya. Anak punya rumah itu atapnya ambruk. Anak lihat kok bisa ternyata rayap itu hidup di atas. Di atas. Jadi lewatnya mana wallahu a'lam. Percaya tuh. Siapa yang bawain tanah sama air? Artinya ini riwayat Israel, tapi paling nggak kita paham bahwasanya jin ini akhirnya mereka bisa bebas dari Nabi Sulaiman karena kerajaan dilanjutkan oleh anaknya Nabi Sulaiman dan anaknya tidak punya kuasa atas jin. Jadi mereka yang bertahun-tahun jadi pekerja ya, akhirnya pada kabur semuanya dan berterima kasih kepada siapa? Rayap. Wallahu a'lam bishawab. Ingat. Ibnu Katsir setelah cerita ini beliau menjelaskan ini termasuk dari Israiliyat yang kita tidak mempercayainya dan tidak pula mendustakannya. Bisa jadi itu benar. Baik, karena hari ini kita